kita mulai ya. Eh, jadi ini hari ini adalah pertemuan kita yang pertama kali. Mata kuliahnya perencanaan kontrak ya. Oh iya, berarti sudah betul. Kira saya termasuk lagi. Baik, hari ini perencanaan kontrak pertemuan pertama. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup perencanaan kontrak. Nah, di sub materi yaitu yang pertama istilah dan pengertian dari perencanaan kontrak. Kemudian berikutnya adalah asas-asas kontrak ya, asas-asas perjanjian. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana lebih baik kita baik nih? Kalau kita yang tengah, panjang seorang kulit kita, oh Rizal ya. Saya jarang kena tidak tiap hari jadi. Kita masuk pada sub materi pertama yaitu istilah dan pengertian perencanaan kontrak. Nah, kita masuk istilahnya. Jadi, perencanaan kontrak itu istilah lainnya yang paling banyak digunakan di literatur, di buku-buku itu adalah kontrak drafting. Ada penulis ya. Kontrak drafting. Bahasa Inggris ya, kontrak. Ya, tidak usah nanti artinya kontrak drafting. Jadi kontrak bahasa Inggris, kontrak drafting ya, drafting ya. Itu istilahnya dari bahasa Inggris. Jadi kalau namukan nanti baca-baca buku terus kontrak drafting berarti itu mengacu kepada perencanaan kontrak. Pasti perencanaan kontrak karena itu istilah lain dari perencanaan kontrak. Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia kita, kata perencanaan itu terkait atau terhubung dengan kata rancangan dan merancang. Jadi perencanaan itu kalau dipotong menjadi rancangan, kalau kata kerjanya menjadi merancang. Kata dasarnya adalah rancang ya. Jadi rancangan di sini artinya sesuatu yang sudah direncanakan. Ini perlu dipahami dulu supaya jangan bingung nanti. Rancang artinya sesuatu yang sudah direncanakan. Semua yang sudah direncanakan itu namanya rancangan. Artinya sudah jadi ya, itulah rancangan. Merancang artinya adalah mengatur segala sesuatu. Jadi merancang adalah mengatur segala sesuatu. Itu kita dulu apa? Kita bahas dulu dari segi terminologisnya ya, dari bahasanya, dari kalimat. Nah, perancangan dari dua istilah tadi itu, kalau rancangan sesuatu yang sudah selesai dirancang, merancang ya. Maka perancangan adalah proses atau cara untuk membuat rancangan. Intinya di sini adalah bahwa perancangan itu adalah suatu tahap, ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Itu perancangan. Nah, sedangkan kontrak ini namanya perjanjian ya. Kalau di dalam di semester 3 kita sudah belajar hukum perjanjian. Itu adalah kontrak, hukum kontrak itu. Jadi jangan ikut-ikut salah paham. Di masyarakat itu kontrak itu diartikan sebagai perjanjian tertulis. Padahal kontrak itu ada juga yang tidak tertulis. Lisan juga boleh. Hanya di tengah praktek itu, dalam praktek kadang kalau kita bikin kontrak selalu orang mengajukan oh pasti mau bikin ini perjanjian kita tulis toh ya. Padahal kontrak itu tidak hanya ke situ. Kontrak juga bisa berarti lisan membuat perjanjian secara lisan. Jadi itu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kita jangan terbawa arus. Sebagai orang hukum, kita jelaskan bahwa kontrak itu tidak hanya yang tertulis. Yang tidak tertulis pun itu adalah kontrak. Nah, kontrak di sini adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara dua pihak.
yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Itu pengertian kontrak ya, atau pengertian perjanjian. Tapi ini saya kasih perjanjian pengertian yang sudah sempurna ya. Karena kontrak sendiri itu diatur pengertiannya diatur di dalam pasal 13 KUH Perdata. Tetapi pengertian kontrak di dalam pasal 13 KUH Perdata itu tidak sempurna. Ini saya kasih yang sempurna saja menurut doktrin. Jadi suatu perbuatan hukum. Kontrak itu suatu perbuatan hukum, bukan perbuatan biasa. Perbuatan hukum di sini artinya perbuatan yang telah diatur oleh hukum. Yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Seperti jual beli, ada hukumnya, sewa beli, ya, sewa menyewa, pinjam meminjam, pinjam pakai dan seterusnya. Ada. Itu dimaksud perbuatan hukum, karena perbuatan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, entah oleh KUH Perdata sendiri atau entah di luar KUH Perdata. Jadi bukan perbuatan biasa ya. Jadi dia lebih menuju kepada perbuatan hukum. Artinya perbuatan itu sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, terjadinya di antara dua pihak. Jadi siapa tahu nanti mau mengangkat judul perdata, jangan lagi membuat judul perjanjian dengan pihak ketiga. Tidak ada. Dalam perjanjian hanya ada dua pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Tidak ada pihak ketiga. Ya selamanya dia selalu itu berlaku. Perjanjian itu memiliki dua pihak. Tidak pernah ada tiga pihak. Ada baru-baru ini buat judul perdata sedikit membingungkan. Perjanjian jual beli tanah oleh pihak ketiga. Ada pihak ketiga dan jual beli tanah. Jadi pengujian juga bingung. Ternyata ini yang maksudkan itu ya, yang membeli tanah itu yang menjual tanah itu bukan orang punya. Nah, itu maksudnya. Wah, ketahuan. Tapi tetap juga dua pihak. Iya, bukan tidak boleh pihak ketiga. Artinya dia selaku saksi dari kedua belah pihak. Iya. Jadi membingungkan. Jadi tetap dalam perjanjian atau perikatan itu atau kontrak itu yang melakukan perjanjian pasti dua pihak. Entah pihaknya terdiri satu orang, dua orang, tiga orang, entah pihaknya bisa untuk orang, entah pihaknya bisa badan hukum. Yang jelas dua pihak. Ya. Jadi pihak pertama, pihak kedua. Bisa pihak pertama sebagai penjual, bisa pembeli, terserah. Ada ketentuan. Artinya, ya silakan. Dalam perjanjian selalu ada dua pihak. Tidak mungkin tiga pihak. Gitu ya. Nah, kemudian kedua pihak ini itu saling mengikatkan diri. Kata saling, berarti keduanya itu membebankan dirinya terhadap kewajiban dan meminta hak. Jadi kedua belah pihak pertama dan pihak kedua masing-masing memiliki hak dan kewajiban karena saling mengikatkan. Kata saling mengikatkan itu bermakna bahwa pihak itu memberikan kewajiban pada dirinya. Jadi orang terikat oleh kewajiban. Yang mengikat kita adalah kewajiban. Dan pihak lain juga begitu. Juga memberikan kewajiban pada dirinya. Jadi saling memiliki kewajiban. Nah, kewajiban dari pihak satu itu merupakan hak dari lawan janjinya di pihak lain. Kewajiban dari pihak lain merupakan hak dari pihak yang satu. Jadi kalau sudah bicara kewajiban itu pasti ada hak di pihak lain. Contoh, kalau jual beli, penjual itu punya kewajiban. Kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang yang dijual. Ya kan? Lawannya adalah berhak. Apa haknya? Menerima barang itu. Jadi menerima barang hasil jualan itu dari penjual itu haknya si pembeli, bukan kewajiban. Jadi jangan dipaksa kalau tidak mau terima. Yang dia sudah diserahkan, terserah dia mau apakan. Karena itu haknya. Kemudian dari perbuatan itu maka lahirlah akibat hukum. Akibat hukum itu
berupa keuntungan. Itu akibat hukum. Akibat hukum artinya akibat yang diatur oleh hukum. Bisa berarti juga hak dan kewajiban. Jadi akibat hukum sini bisa berarti hak dan kewajiban. Mengapa dalam jual beli, ya? Mengapa dalam jual beli itu si penjual diharuskan menyerahkan barang yang dijualnya? Karena itu sudah aturan hukum. Sebab itu perjanjian jual beli di dalam KUH Perdata. Itu akibat hukumnya, akibat yang diatur oleh hukum. Jadi selalu ya, di mana-mana kita melakukan perjanjian pasti selalu berakibat hukum. Akibatnya itu adalah hak dan kewajiban yang lahir dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Nah, berdasarkan uraian di atas ini, maka kontrak itu maka perancangan kontrak, ya. Perancangan kontrak itu dapat kita artikan sebagai suatu proses atau cara untuk membuat kontrak demi kepentingan si pembuatnya. Jadi perancangan kontrak, ya, bisa kita artikan sebagai proses atau cara untuk membuat kontrak demi kepentingan si pembuatnya. Jadi ada kata saya garis bawahi kepentingan si pembuatnya. Ini saya garis bawahi kepentingan si pembuatnya. Ada kata kepentingan. Kepentingan adalah hak. Hak si pembuat. Hak itu selalu berbicara kepada sesuatu yang menyenangkan hati, yang mengenakan. Kalau kita menerima barang kan senang, ya, menyenangkan itu. Perbuatan yang menyenangkan. Lah menguntungkan tentunya. Menyenangkan dan menguntungkan. Jadi kepentingan si pembuatnya. Jadi di dalam mata kuliah ini itu kita akan diberikan materi bagaimana cara membuat kontrak yang baik supaya bisa menguntungkan si pembuatnya. Kalau kita jadi konsultan kontrak, ya tentu menguntungkan orang yang menyewa kita, menguntungkan perusahaan. Kalau kita kerja di perusahaan, kita bekerja sebagai konsultan kontrak, maka segala pikiran kita tuang ke dalam kontrak untuk menguntungkan perusahaan, jangan sebaliknya merugikan. Jadi kehandalan seseorang untuk membuat kontrak itu bisa dilihat dari seberapa banyak keuntungan, ya, yang diberikan dari kontrak yang dia buat. Kalau banyak keuntungan berarti itu betul-betul pembuat kontrak yang handal. Kalau malah rugi, berarti orangnya tidak tahu bikin kontrak, malah dipertanyakan. Jadi maksud dengan kepentingan si pembuatnya adalah hak-hak perdata. Jadi saya garis bawah tadi itu kepentingan si pembuatnya. Jadi maksud dengan kepentingan si pembuatnya adalah hak-hak perdata yang memberikan keuntungan kepada pihak yang menyusun kontrak, ya. Dia selalu bicara masalah hak-hak keperdataan, di mana hak-hak itu tentu memberikan keuntungan kepada si pembuatnya. Kalau kita buat kontrak jual beli, ya kita susun, jangan sampai kita yang buat malah kita dipersulit. Ya. Jadi sudah muncul di benak kita bagaimana proses penyerahan, ya, bagaimana proses pembayarannya dan sebagainya. Jadi intinya menguntungkan si penyusun kontrak. Orang yang handal menyusun kontrak tentu akan selalu memikirkan, ya, cara membuat kontrak untuk memberikan keuntungan pada dirinya. Oh, ya, terima kasih. Itu saya minggu pada kebetulan haus juga ini. Nah, kemudian dari pengertian perancangan kontrak itu, ya, maka lahirlah dua hal penting yang harus diketahui dalam perancangan kontrak. Yang pertama adalah
struktur kontrak atau anatomi kontrak. Jadi supaya kita handal menyusun kontrak, ya, kontrak yang kita buat itu menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang yang membuat kontrak, maka kita harus paham dulu struktur kontrak atau anatomi kontrak. Jadi jangan asal-asalan buat kontrak. Jangan sampai penutup kita simpan di bagian tengah-tengah. Sudah itu masih ada lagi, masih ada lagi. Ini bisa membingungkan orang yang baca kontrak. Yang kedua, hal penting kedua yang perlu kita ketahui dalam menyusun kontrak adalah substansi kontrak. Di sini. Ini substansi kontrak betul-betul harus dengan kehati-hatian. Substansi kontrak atau isi kontrak. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, struktur kontrak. Apa itu struktur kontrak? Struktur kontrak itu artinya susunan atau bagian kontrak yang saling terhubung satu sama lainnya. Jadi susunan atau bagian kontrak yang saling terhubung satu sama lainnya dan tersusun secara sistematis. Namanya susunan ya, harus secara sistematis. Kemudian substansi kontrak. Substansi kontrak itu artinya isi kontrak yang akan dituangkan ke dalam kontrak oleh para pihak. Isinya, substansinya. Isinya itu berbentuk kalimat ya. Kalimat yang menuangkan hak-hak dan kewajiban para pihak. Terkait dengan substansi kontrak ini, di dalam praktek ada yang dibuat sepihak dari salah satu pihak, ada yang dibuat bersama-sama. Jadi substansinya ini dinegosiasikan. Dalam negosiasi itu ada yang dibuat sepihak, tidak dinegosiasikan, ya. Ada yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Kontrak yang dibuat sepihak oleh salah satu pihak dalam kontrak itu namanya kontrak baku atau standar kontrak. Bahasa aslinya standar kontrak. Standar baku artinya kalau sudah dalam kontrak itu sudah ditentukan, iya, ditentukan oleh salah satu pihak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau lawan janjinya setuju, silakan tanda tangan. Kalau tidak setuju, silakan minggat. Itu ya. Berlaku ya, take or leave, ambil atau tinggalkan. Ambil atau tinggalkan. Kalau setuju ambil, kalau tidak setuju tinggalkan. Jangan tanda tangan. Ada pertanyaan sebelum selanjut? Silakan kalau ada pertanyaan terkait tadi pengertian perancang kontrak, pengertian kontrak dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sub materi yang kedua, yaitu asas-asas kontrak. Nah, asas kontrak ini sebenarnya pengulangan dari semester 3 ini, hukum perdata. Nah, tidak apa-apa ya, kita perdalam lagi ya materinya ini. Yang pertama ada asas konsensualisme. Masih ada ingat asas konsensualisme di semester 3? Pak Eko masih ingat asas konsensualisme? Asas konsensualisme itu artinya asas yang menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian itu lahir sejak detik adanya kata sepakat. Jadi konsensus. Jadi kalau kita sepakat, detik itu juga maka lahirlah kontrak atau lahirlah perjanjian. Asas konsensualisme ini itu tertuang di dalam pasal 1320 yang berbunyi iya. Ada kata-kata sebelumnya itu. Bunyinya perjanjian dianggap sah apabila
atau perjanjian adalah sah jika satu, ada kata sepakat. Poin satu itu adalah implementasi dari asas konsensualisme atau asas konsensus. Apa pentingnya asas konsensus ini? Atau apa pentingnya menyatakan bahwa perjanjian itu sudah lahir? Barang milik orang lain. Ya, boleh. Apalagi? Ada yang lebih dari itu? Apa kegunaan pentingnya kita menyatakan bahwa perjanjian sudah lahir? Coba ditelaah pengertian kontrak yang tadi saya berikan. Ada kata-kata tadi menimbulkan akibat hukum. Apa itu akibat hukum? Terkait dengan itu. Jadi urgen ini sangat penting sekali kita menyatakan bahwa kontrak telah terjadi. Apa pentingnya? Apa urgennya? Pentingnya begini. Perjanjian dinyatakan lahir, ya, itu sangat urgen, sangat penting karena dengan penyataan lahirnya perjanjian itu, maka kedua belah pihak bisa mengambil hak dan bisa menjalankan kewajibannya. Penting. Jadi dengan menyatakan bahwa perjanjian sudah lahir, berarti lahir pula lah hak. Betul. Yang merupakan akibat dari kontrak tadi. Jadi kalau sudah nyatakan perjanjian jual beli sudah lahir, maka si pembeli sudah minta, sudah boleh, sudah berhak untuk meminta kepada penjual, mana barangnya? Sini. Kan sudah perjanjian, sini barangnya. Si penjual juga bilang, mana pembayarannya? Sini. Jadi sama-sama memiliki hak untuk ya meminta kepada lawan janjinya. Itu penting. Iya, betul. Masing-masing bisa meminta, kamu kan bayar tanggal sekian. Mana sekarang? Sudah boleh menuntut. Itu pentingnya dinyatakan bahwa perjanjian itu sudah lahir. Ini pentingnya asas konsensualisme. Kalau tidak ada asas ini, kalau tidak ada asas yang menyatakan bahwa ketika sepakat lahir maka dari pula ke perjanjian, maka susah. Orang akan bingung kapan ya perjanjian lahir ya? Kapan lahir? Sehingga ini dimasukkan ke dalam pasal 320 tentang syarat-syarat sah perjanjian. Itu pentingnya. Jadi dengan menyatakan bahwa perjanjian sudah lahir, maka kedua belah pihak boleh menuntut satu sama lainnya tentang pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak. Kemudian asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Jadi asas kebebasan berkontrak ini biasa kita kenal juga dengan istilah freedom of contract. Asas ini dapat kita temukan implementasinya di dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Nah, kata semua, jadi kata semua pada kutipan pasal 1338 ayat 1 itu menandakan asas kebebasan berkontrak. Itu adalah implementasi asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Nah, apa makna dari asas ini? Ini masih semester 3 kayaknya nih. Ada yang masih ingat kuliahnya semester 3. Nah, asas ini bermakna bahwa siapa saja bebas untuk melakukan kontrak. Bebasnya itu bisa dalam bentuk kontrak. Jadi orang bebas mau bentuk kontraknya lisan atau tertulis, bebas. Tidak ada yang menghalang. Iya. Bebas juga menentukan isi perjanjian, ya. Bebas juga berjanji dengan siapa saja, jangan larangan. Iya, betul. Bebas berjanji waktunya kapan saja. Jadi bebas segala-galanya. Bebas menentukan isi, bebas menentukan waktu perjanjian, bebas menentukan dengan siapa dia mau berjanji, bebas menentukan bentuknya. Bentuk perjanjiannya. Boleh tertulis, boleh lisan. Iya.
Substansinya boleh, terserah bebas. Bisa bebas menentukan dia mau jam berapa dia mau bikin kontrak. Mau bikin kontrak di pagi hari boleh, mau buat kontrak di sore hari boleh, terserah. Mau buat kontrak di tempat tertentu juga boleh. Mau bikin kontrak di dalam gedung boleh, di luar gedung boleh, di rumah boleh, di kantor boleh, silakan. Tidak ada ikatan. Mau di lapangan juga boleh, silakan. Di kuburan juga boleh, silakan. Dan larangan. Ya. Ini asas yang sebebas-bebasnya. Memberikan peluang kepada para pihak untuk membuat kontrak sebebas-bebasnya. Hanya ada batasannya. Tetap dibatasi, ya, bahwa orang bebas orang boleh bebas buat kontrak dengan kecuali, ya, kecuali tidak melanggar 3 hal. Yang pertama, tidak melanggar ketertiban umum. Iya, orang bebas buat kontrak apa saja dan di mana saja. Tetapi jangan membuat kontrak di tengah jalan. Karena melakukan ya, walaupun kuat, ya, banyak masanya, dia panggil 10 apa, dia panggil 100 orang, ayo kita buat kontrak di tengah jalan. Oh, otomatis kan macet, ya kan? Ditanya sama polisi, kenapa bikin kontrak sini? Kan bebas buat tempatnya di mana saja. Saya mau di sini kok, bebas tempatnya di mana saja. Tidak boleh, karena melanggar ketertiban umum. Gitu. Ya. Atau membuat kontrak konser misalnya, ya. Konser di rumah sendiri, rumah pribadi, sampai dari malam sampai subuh, ya kan? Nah, boleh juga banyak terganggu tidak bisa tidur. Ya misalnya, ya, dia undang artis dari rumahnya kan? Sampai subuh, ya, makanya izin itu dibatasi juga kan. Namun mengganggu. Kemudian bebas, ya, atau bebas membuat kontrak objek, ini kan termasuk substansinya, bebas dengan persyaratan-persyaratannya. Apa-apa saya bebas, tapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Saking bebasnya, ya, orang buat kontrak, mungkin ada yang mau coba-coba buat kontrak, yuk kita bikin kontrak yuk. Kontrak kos-kosan, indekos, tetapi isinya penghuninya semua kupu-kupu malam. Tidak boleh. Iya. Atau kayak kontrak, tidak boleh, itu melanggar kesusilaan. Buat indekos isinya, jadi ada pengembang, ya, ada yang punya tanah, sepakat yuk kita buat rumah kos, tapi isinya harus kupu malam, nanti setiap malam kita bagi hasil. Enggak boleh, itu bertentangan dengan kesusilaan, karena kupu malam belum diterima, kita masih anggap itu melanggar agama, melanggar kesusilaan, melanggar norma masyarakat. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, boleh bebas berkontrak asalkan, yang ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mentang-mentang karena bebas diberikan ada akses kebebasan berkontrak sehingga ingin membuat kontrak jual beli narkoba, tidak boleh. Ya, objeknya kan bebas. Jadi ini kebebasan berkontrak juga menentukan objek, silakan buat kontrak, silakan bebas objeknya apa. Objeknya mau bisa sepatu, bisa tas, bisa jasa, ya, bisa jasa pengacara, iya. Asal dia melanggar undang, misalnya objeknya apa? Jual beli narkoba atau pinjam pakai narkoba, atau pinjam pakai istri, nggak boleh. Itu melanggar undang-undang, ya kan? Karena undang-undang di undang-undang perkawinan kita, ya, istri hanya boleh punya satu suami. Nah, kalau sudah punya pakai istri, berarti bagaimana tuh suaminya? Berarti lebih dari satu, nggak boleh. Melanggar undang-undang. Jadi kebebasan itu diberikan sebebas-bebas, tapi masih ada batasannya. Bukan kebebasan yang bablasan. Nah, kemudian asas yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda. Di sini saya tulis ini, ya, ada kurang R ini. Pacta sunt servanda. Iya,
Nama lainnya asas kepastian hukum. Jadi ada yang memberikannya istilah nama asas kepastian hukum. Asas ini itu terimplementasi di dalam pasal 1338 ayat 1. Iya. Ya pada bunyi kita ingin ambil ekornya. Mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Kata mengikat sebagai undang-undang, kalau sudah undang-undang yang bicara, kita kan bisa ingkar ya. Nah, kalau sudah undang-undang yang memberikan perintah, maka mau tidak mau kita harus patuh. Sehingga isi perjanjian itu sama dengan undang-undang, Pak. Oh, itu hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jadi dia mengikat. Jadi kata mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, itulah makna dari atau itulah implementasi dari asas pacta sunt servanda. Jadi asas pacta sunt servanda artinya perjanjian itu tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak, harus dipatuhi, wajib hukum. Kalau tidak dipatuhi, maka salah satu pihak bisa dikenakan bisa dikena gugatan, digugat oleh pihak lainnya, oleh lawan janjinya. Namanya uang prestasi. Uang prestasi itu bisa kena sanksi. Ada sanksi macam-macam, bisa ganti rugi, bisa bayar bunga, bisa penghapusan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan sebagainya. Yaitu pengertian dari asas pacta sunt servanda. Kemudian yang keempat adalah asas itikat baik. Asas itikat baik ini juga tercantum di dalam pasal 1338. Ada yang bawa kau perdata? Bisa dibacakan pasal 1338. Di antara ayat. Itu ayat ketiga. Yaitu ayat ketiga ya. Jadi dalam pasal 1338 kau perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik dan itikat buruk saya kira jelas ya. Saya ambil ilustrasi itikat baik. Kalau kita membuat kontrak misalnya kontrak jual beli mobil, kita sebagai penjual kita cantumkan dalam penjual mobil itu bahwa penjual itu akan menjual mobil, anggaplah mobil Mercedes, tapi dia hanya punya mobil Supra misalnya, berarti itu sudah jelas dia ada itikat baik. Dia hanya punya mobil Supra tapi perjanjiannya dia akan menjual mobil Mercedesnya, berarti kan bisa penipuan juga itu. Jadi hati-hati, kapan itikat baik tidak ada maka bisa masuk ke penipuan. Kalau memang betul-betul tidak ada itikat baik, jadi dia sudah tahu memang betul bahwa dia tidak akan bisa menjalankan tugas itu, tidak akan bisa menjalankan si perjanjian, tapi tetap dia buat. Ada unsur, ada itikat buruknya di situ. Iya, ada unsur itikat buruknya, jadi itikat baiknya hilang. Kemudian asas kelima adalah asas kepribadian atau personalia. Ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata. Bisa dibacakan pasal 1315? Ada sudah download? Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya itu kurang pas. Jadi pada umumnya seseorang tidak dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain, pihak ketiga. Intinya di situ bahwa pihak ketiga tidak boleh mengambil kemanfaatan dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi kalau ada utang piutang antara si A dan si B, yang boleh melaksanakan kewajiban itu hanya A dan B, tidak boleh C masuk-masuk. Jadi misalnya A berutang kepada si B uang 1M, berarti B berpiutang ya, B kasih utang ke A 1M, maka yang boleh menagih hanyalah si B tadi, karena dia mengutangkan, bukan kakak dari si B walaupun saudara. Jadi inti dari asas kepribadian ini adalah
bahwa tidak boleh pihak ketiga mengambil manfaat dari perjanjian antara pihak satu dan pihak kedua yang dibuat. Kecuali diinginkan ada pengecualian, kecuali diinginkan oleh kedua belah pihak lain lagi. Tapi harus jelas-jelas, kalau diinginkan harus jelas-jelas disebutkan dalam perjanjian, tidak boleh tersirat, harus tersurat. Jadi ini dasar buat kita, ya. Dasar buat kita. Jadi kalau mau menagih surat kuasa. Ya. Tapi karena saya susah menagihnya, saya kasih surat kuasa sama. Maka itu masuk pengecualian tadi, kecuali diinginkan oleh kedua belah pihak. Tapi kompan yang ada dalam perjanjian. Surat kuasa itu sudah masuk perjanjian juga. Jadi belum pernah masuk sebelumnya kan? Ya. Tapi diberikan surat kuasa untuk menagih. Boleh. Karena pada dasarnya si pemilik hak itu kan pemilik hak. Iya. Iya. Pemilik hak boleh mengalihkan hak kepada orang lain. Jadi hak itu bukan kewajiban untuk diambil. Tidak harus diambil. Boleh diambil, boleh tidak diambil. Kita juga boleh alihkan. Terserah. Jadi ada kebebasan kepada si pemilik hak untuk menggunakan haknya. Apakah dia gunakan sendiri atau dia baik kepada orang lain? Boleh. Iya. Iya, boleh. Tapi surat kuasa itu kan terbatas. Jadi boleh. Jadi pengecualian, ya. Jadi dengan surat kuasa boleh. Tapi surat kuasa itu betul-betul harus dijelaskan apa kewenangannya, dikuasakan untuk apa. Kalau hanya untuk menagih, maka si penerima kuasa menagih saja, jangan menarik barang. Kamu salah gitu. Diberi kuasa, cita barangnya orang. Ini kan banyak terjadi sama debt collector. Ya. Dia kan dikasih kuasa untuk menagih. Iya. Tapi dia melenceng dia. Ya, situ yang kelemahannya debt collector. Ya kan? Terkadang juga si pemberi kuasa juga tidak terlalu paham. Yang penting saya kasih kekuasaan. Itu aja. Dia tidak paham bahwa apa yang tertulis dalam kuasa itu hal yang sangat penting sekali, dan si penerima kuasa tidak boleh melenceng dari isi kuasa itu. Sama kalau pengacara mendampingi klien, jelas kan? Iya, jelas apa dia mendampingi apa, ya jelas. Jadi harus betul-betul konkret. Ya. Makanya di surat kuasa itu terakhir, kalau saya kadang buat surat kuasa, di terakhir saya kasih klausul umum, ya. Dan mendampingi klien demi kepentingan klien. Kata demi kepentingan itu luas itu, Pak. Bisa menandatangani surat-surat, bisa mengajukan bukti, kan kepentingan klien. Sama itu kepentingan klien. Kalau kepentingan tidak masuk. Bisa mengajukan banding dan sebagainya. Bisa mengajukan penangguhan penahanan sebagainya. Cak. Apa sebelumnya itu ada yang khusus kan? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ada tadi beberapa kuliah ceramah saya, mohon itu diperhatikan baik-baik karena sebentar di akhirnya akan saya berikan tugas. Tugasnya dalam bentuk pertanyaan, soal, kemudian dijawab di kolom komentar. Kolom komentar di konten saya ini ya. Sekaligus silakan dihafal apa jawabannya, karena itu akan menjadi nanti final. Nanti kan tidak capek tak? Supaya saya juga jangan capek menunggu, ini tidak tanda-tanda ini. Jadi lebih bagus satu kali dalam file yang sama itu saya tunggu jadi heboh ini mau yang menjawab. Ada pertanyaan? Kalau sudah pas, oke. Sampai hari ini sampai sekian ya. Siapa? Untuk hari ini, maksudnya untuk hari ini sekian, sampai di sini saja.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.